Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah dari segala kejelekan, dari segala kerusakan, dari segala musibah dan fitnah, terutama dari godaan setan dan dari kejelekan hawa nafsu dan dari tipuan dunia yang menipu dan dari kejahatan makhluk yang jahat dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga kita semua oleh Allah selalu dihidayahi, ditunjukkan hati kita kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridai, dan dikasih taufik, kemampuan di dalam mengikuti hidayahnya. Dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semua, dan mengabadikan, mengistiqomahkan, mendawamkan hidayahnya dan taufiknya kepada kita zahiran wa batina, sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan sempurna hidayah dan taufiknya. Kita beberapa hari lagi dihadapkan oleh Allah kepada bulan yang sangat agung sekali, bulan yang sangat menguntungkan, yakni bulan keberuntungan yang tak terhingga, khusus bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberuntungannya ini bukan cuma keberuntungan di akhirat saja, tapi juga keberuntungan di dunia. Adapun keberuntungan di akhirat, yang pertama Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman, yang mana pengampunannya itu pengampunan yang secara total. Ketika hamba Allah yang beriman melaksanakan kewajiban-kewajibannya di bulan Ramadan, termasuk saum, bagi yang wajib kepadanya saum,
termasuk sholat fardu yang 5 waktu. Bagi yang wajib kepadanya sholat fardu, termasuk kewajiban juga mencari ilmu yang wajib. Bagi yang wajib kepadanya mencari ilmu yang wajib tersebut, dan juga menjalankan kewajiban-kewajiban kepada sesama, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada rakyatnya, kepada pemerintahnya, kepada gurunya, kepada muridnya, kepada bawahannya, kepada pimpinannya, kepada karyawannya, kepada majikannya, dan juga kepada sesama muslim, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Ya, bagi yang punya kewajiban, dia mesti menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Di bulan Ramadan, dan juga ampunan total ini juga bagi yang menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah. Baik yang diharamkan itu yang hubungannya langsung dengan Allah, ya, hubungan hati kita dengan Allah, sikap kita dengan Allah, ya, yang diharamkan mesti dijauhi. Dan juga yang diharamkan itu dalam berhubungan dengan sesama makhluk, berdusta kepada sesama, jalir janji, menipu, mengambil hartanya, merampas haknya, terus juga menyakiti jasmaninya, lalu mengungkap aibnya, ya, suudzon kepada sesama, hasad kepada sesama, merasa dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Ini hal yang dilarang, yang diharamkan, yang hubungannya dengan sesama. Allah, termasuk memutuskan tali silaturahmi, tali kasih sayang dengan sesama. Ini yang diharamkan. Juga termasuk memperlihatkan aurat kepada orang yang diharamkan kepadanya melihat aurat tersebut. Kalau memperlihatkan aurat kepada orang yang dibolehkan melihat aurat tersebut, itu artinya bukan aurat. Kayak ibunya tidak pakai kerudung, hatta teteknya kelihatan, tapi sama suaminya, sama anaknya, gitu kan? Nah, atau sama yang mahramnya, termasuk sesama perempuan. Nah, artinya itu tidak aurat. Yang dimaksud aurat yang diharamkan dilihatnya, ya,
oleh orang yang melihat. Ini bagian dari hal yang dilarang, yang diharamkan dilakukan. Segala hal yang diharamkan dijauhi di bulan Ramadan. Sebagaimana melakukan segala hal yang diwajibkan. Dan orang yang akan mendapatkan ampunan secara total adalah orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala dari sebelum maghrib tanggal 1 Ramadan. Jangan keburu masuk Ramadan. Dari sebelum maghrib masuk Ramadan, ya, sebelum maghrib tanggal 1 Ramadan itu sudah bertobat kepada Allah dari segala dosa. Bagaimana cara bertobat kepada Allah? Kalau dosanya yang khusus hubungannya dengan Allah adalah si hati ini harus merasa, ya, kecewa berat telah berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Si hati ini, ya, harus merasa kaduh, menyesal yang mendalam, sudah berani-beraninya lancang kepada Allah, yang artinya kita berhadapan dengan murkanya Allah, dengan siksa Allah. Lalu yang kedua, taubat itu kita langsung berhenti dari dosa yang kita lakukan. Berhenti langsung. Yang ketiga, berjanji tidak akan melakukan lagi. Berjanji kepada Allah, ya, berjanji kepada diri sendiri tidak akan melakukan lagi. Ini kalau dosanya hubungan dengan Allah. Ditambah lagi, kalau dosanya berhubungan dengan Allah yang sifatnya meninggalkan kewajiban yang hubungannya ini dengan Allah, yang ditentukan waktu, yang terikat dengan waktu. Contoh seperti meninggalkan sholat yang 5 waktu, pernah meninggalkan saum Ramadan tanpa udzur. Nah, atau juga seperti kita tidak melaksanakan haji, mengabaikannya berlarut-larut, ya, setelah wajib melaksanakan haji terus berlarut-larut kita mengabaikannya. Nah, bagaimana cara bertobatnya? Kita memulai mengqadha salat, memulai mengqadha salat fardu, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau jam berapa, selagi ada waktu pakai qadha. Dan usahakan, ya, tidak melakukan dulu hal-hal yang sunnah, baik itu sholat sunnah maupun apa saja yang sunnah. Habiskan dulu waktunya untuk membayar hutang, takut keburu mati. Hatta taraweh, yang lain taraweh kita mau qadha aja. Nah, fokus, kalau sudah selesai bayar utang, silahkan salat taraweh. Dan, nah,
Qobliyah, ba'diyah ganti dengan qadha. Witir ganti dengan qadha. Duha ganti dengan qadha. Punya buku catatan, ya. Ya. Lalu apa? Mengqadha saum. Memulainya. Itu cara bertobat. Walaupun ketika mati hutang masih belum lunas, itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena kita sedang berada dalam menjalankan kewajiban kita. Tuh. Begitu pula dalam haji, siap kita daftar. Walaupun pada waktunya kita keburu mati tidak pergi. Nanti dibadalkan. Seperti sholat nanti dikodoi, diwasiatkan. Walaupun tidak diwasiatkan, nanti anak kita harus mengkodok sholat kita, mengkodok saum kita, atau setidaknya memfidyahi, ya, mengganti dengan fidyah dari setiap waktunya 1 mud, 6 ons seperempat kali sehari semalam 5 kali 5 mud. Dari saum juga begitu 1 harinya. Nah, Allah, kalau dosanya ini ya ditambah dengan kepada sesama manusia, ya, seperti mana? Seperti tidak menjalankan kewajiban kepada orang-orang yang punya hak atas kita. Kita suami tidak menjalankan kewajiban kepada istri. Dosa-dosa. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, membayar hutang-hutang, ya, kepada istri kita dari kewajiban-kewajiban yang tidak kita lakukan. Kecuali kalau istri kita menghalalkan. Sudah Pak, saya halalkan semuanya. Ya alhamdulillah, teman. Nih kalau tidak dihalalkan harus dibayar, ya berapa harus dibayar? Bayar. Allah. Ini cara bertobat tuh, ya kan? Cara bertobat. Nah, termasuk juga pernah mengambil harta orang lain, ya. Kita harus bayar. Di samping minta maaf, juga kita harus menggantinya. Nah, kalau dihalalkan oleh yang punya, udah nggak usah bayar. Alhamdulillah. Nah, adapun yang tidak berkaitan dengan kewajiban mengganti, ya, maka kita wajib minta maaf. Pernah jalir janji, minta maaf. Pernah apa saja yang tidak, sifatnya tidak harus mengganti dengan harta, tidak merugikan. Nah, itu cara bertobat. Cara bertobat itu, ya, ada yang khusus kepada Allah, minta maaf kepada Allah, ya, ada yang dengan kepada sesama makhluk, ya, tobatin oleh kita. Jadi dari sebelum tanggal maghrib tanggal 1 Ramadan sudah terbebas. Kita tidak punya dosa. Satu kepada Allah, artinya kita sudah bertobat. Satu kepada, yang kedua kepada sesama makhluk. Ayo selesaikan urusan. Jangan sampai ke bawah masuk Ramadan. Kenapa? Karena segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya dari mulai maghrib tanggal 1 yang begitu hebat, anugerah tersebut terhalang oleh dosanya kalau tidak bertobat, ya, kalau tidak dibiarkan berlarut-larut. Karena ampunan Allah itu juga ditawakufkan kepada taubat hambanya, ya, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertobat, maka begitu kita keluar dari Ramadan, masuk maghrib tanggal 1 Syawal, maka kita diampuni dari segala dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Allah, ini yang pertama anugerah Ramadan seperti itu. Setiap harinya Allah
memerdekakan hamba-hambanya dengan jumlah banyak, ya, setiap malamnya, terus dari api neraka. Lalu nanti pas di malam terakhir itu dikalikan dari tanggal 1 sampai mau akhir, ya, kalikan itu, ya, dilipat lagi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada betapa dahsyatnya karunia dari Allah. Lalu pahalanya dilipat jauh lebih besar. Lalu oleh Allah diangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Setiap detik dan menit Allah terus mengangkat derajat hambanya. Termasuk apa? Allah memberikan hadiah yang luar biasa, adalah pahala yang lebih baik dari ibadah 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, yang belum tentu kita punya umur seperti itu. Punya umur pun belum tentu kita bisa ibadah, ya. Nah, Allah. Tapi ini apakah bagi setiap orang dapat? Tidak. Bagi setiap muslim dapat? Tidak. Yang dapat itu yang tadi Buya isyaratkan. Dari mulai tanggal 1 itu sampai akhir menjalankan segala yang diwajibkan, menjauhi segala yang diharamkan, mentaubati segala kesalahan yang telah lalu, kedzaliman kepada sesama yang telah lalu. Nah, jalankan. Sebagian ulama mengatakan untuk meraih Lailatul Qadar, asal sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, lalu malam itu ternyata tepat kepada Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari pahala ibadah dalam 1000 bulan terus menerus siang dan malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Allah, ya. Semoga kita mendapatkan segala anugerah tersebut. Jadi kita persiapkan dari sekarang, ya, mumpung ada waktu. Kapan Ramadan tiba, kita dengar bagaimana yang dibendok saja, ya. Lihat TV, biasanya di TV One. Nah, lihat, jangan dulu taraweh, ya, jangan. Pokoknya lihat dulu. Kalau pengumuman pemerintah malam itu, malam tanggal 1 Ramadan, langsung, ya, kita taraweh. Jadi tarawehnya harus dengar dulu berita. Jangan berani komen-komen sotoy. Jangan apa? Komen-komen sotoy. Menurut hemat saya tanggal 1 nu gitu mah sotoy. Jangan sotoy, jangan. Ahli hisab bukan, ahli ru'yat bukan, ya. Lalu berani komen-komen gitu kan. Ibadah nage belang betong nu gitu mah sotoy. Montong kegituan. Ngariweuhkeun batur nu kitu teh, ya. Ngabingungkeun batur, ngaliurkeun batur, geus we kumaha ceuk nu dibendok. Ya, tak gitunya kasadayana. Urang silih doakeun muga-muga ku Allah Ta'ala didugikeun umur urang. Karena Ramadan dipaparinan kekuatan hidayah untuk bisa menjalankan segala yang diwajibkan, untuk bisa menjauhi segala yang diharamkan, untuk bisa mentaubati segala kesalahan, ya, dan juga untuk bisa meraih segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada para kekasihnya di bulan Ramadan, ya, dan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar dan ampunan Allah secara total, dan dikabul segala hajat-hajat kita semua. Sirrul Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.